Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Persisi Ahmad dengan NIM 25080574331, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hoirul Rosa, SE, SY, Magister Manajemen Pengantar Bisnis FEB UNESA. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil observasi terhadap salah satu UMKM kuliner yang cukup dikenal di kalangan anak muda Surabaya, yaitu Seblak BW. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana teori-teori bisnis yang telah kita pelajari dapat diterapkan dalam praktik nyata di lapangan, serta untuk melihat bagaimana usaha kecil mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Seblak BW adalah usaha kuliner yang menyajikan makanan khas Sunda, terutama seblak dengan berbagai topping yang bisa dipilih bebas. Usaha ini dimulai dari rumah pada 5 Juni 2023 dan berkembang pesat setelah mendapat ulasan positif dari seorang influencer. Meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan cuaca yang mempengaruhi jumlah pembeli, Seblak BW tetap konsisten dan sabar dalam menjalankan usahanya. Dengan rasa dan pelayanan yang memuaskan, Seblak BW berhasil menarik banyak pelanggan dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit. Seblak BW mempunyai visi dan misi, diantaranya yaitu visi menjadi usaha kuliner seblak rumahan yang dikenal luas karena rasa autentik, pelayanan yang ramah, dan konsistensi kualitas. Dan memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menjaga cita rasa asli seblak Sunda dengan bahan yang segar dan bumbu racikan sendiri. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan bersahabat kepada setiap pelanggan. Yang ketiga, berinovasi dalam menu agar tetap relevan dengan selera masyarakat. Yang keempat, menjalankan usaha dengan kejujuran, kesabaran, dan konsistensi. Dan yang terakhir, membangun usaha dari kecil dengan semangat berkembang dan tidak mudah menyerah. Halo, di sini aku dengan Kak siapa? Aku Naila. Di sini Kak Naila ini menjabat sebagai apa di tempat Seblak BW ini? Kalau aku anak dari owner Seblak BW ya. Oke, di sini aku izin mau bertanya-tanya tentang Seblak BW ya, seputar tentang bisnis karena ini itu untuk tugas UTS ku di UNESA. Ya, yang pertama yang pertama ada konsep bisnis di era digital. Teorinya itu globalisasi membuat bisnis harus mampu beradaptasi terhadap teknologi, tren pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Seblak BW mempromosikan produknya di era digital saat ini? Oke, jadi Seblak BW ini punya akun sendiri guys di Instagram sama di TikTok. Tapi kalian bisa cari info juga lewat WhatsApp kami ya. Nah, di situ tuh kita tuh juga sering membagikan cara kita buat seblak gitu-gituin sih ya, kayak ngevlog gitu loh guys di situ. Mungkin ini boleh spill IG, TikTok sama WhatsApp-nya nggak apa-apa? Untuk nih. Iya, nggak apa-apa. Aku tunjukin videonya. Ya, boleh. Sekalian ini ya guys, kalian harus kesini. Ini seblak the best di dunia ini karena yang buat ini asli orang Bandung kan ya? Spill IG. Nama IG. Oke, nama IG-nya itu Seblak Prasmanan BW guys. Boleh ditunjukin ke kamera. Nah, ini guys. Ini IG Seblak Prasmanan. Intinya logonya warna merah, ada tulisan Seblak BW itu Ya. official ya. Official. Selain itu, no. Lalu ada apa lagi? TikTok. Iya, TikToknya. Ini untuk TikToknya namanya username. Ya, username-nya sih Seblak Seblak Prasmanan BW. Nah, Prasmanan untuk BW. yang di TikTok itu logonya warna hitam guys, latar belakangnya. Latar belakang? Kalian harus follow. Terus apa lagi? Udah sih. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Seblak BW menggunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan dan platform apa yang efektif untuk Seblak BW ini? Iya, karena media sosial kan sangat membantu kita ya. Platform yang paling efektif itu sejauh ini Instagram sih, karena info apapun kita selalu berikan di Instagram. Kalau TikTok mungkin ya ada, cuman jarang-jarang aja. Berarti kalau di
di Instagram itu lebih aktif. ke apa kayak story Iya. gitu, story. Terus kalau TikTok video-video yang Iya, diposting kayak untuk ngevlog gitu gitu. ngevlog. Dan kayak cara-cara pembuatan gitu. Iya. Dah. Nah, dulu pernah live juga kayak gitu. Oh iya. Nah, live juga live-nya. Untuk teori yang kedua yaitu lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global meliputi faktor eksternal seperti harga bahan baku, tren pasar, serta tantangan dari luar negeri yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kenaikan harga bahan baku seperti cabai atau kerupuk mempengaruhi produksi seblak BW? Pastinya sih. Cuman karena pengaruh itu kita bisa naikin harga tapi masih di batas wajar aja, karena kita juga nggak mau memberatkan pelanggan dengan harga yang mahal gitu guys. Jadi masih nggak pricey lah istilahnya. Apalagi Nggak pricey banget. kalau yang beli di sini kan cewek-cewek ya, cewek-cewek itu pasti banding-bandingin harga antara harga sebelah di tempat ini dan di tempat ini. Iya. Jadi kita harus tetap apa ya, pintar untuk ngasih harga yang affordable untuk kalangan cewek-cewek dan anak muda pada sekarang. Untuk bagaimana cara sebelah BW mengatasi fluktuasi harga bahan baku? Kita tuh cari pemasok alternatif. Jadi kita membeli bahan saat harga masih stabil dan menyesuaikan porsi atau varian tanpa mengurangi kualitas rasa gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari mana sebelah BW mendapatkan bahan bakunya? Pemasok lokal atau ke luar daerah? Sebagian bahan baku diperoleh dari pemasok lokal sih. Kebanyakan dari pasar tradisional di sekitar sini aja sih. Dan agak lebih segar juga dan mudah dipantau kualitasnya karena dekat aja, kita jadi bisa kesan langsung gitu loh. Tapi ada yang dari luar Surabaya? Ada kayak topping-toppingnya gitu ya, asli Topping-topping? dari situ sendiri, Bandung, sendiri. Bandung. Emang orang Bandung asli soalnya ya. Jadi emang di sana udah ada kenalan kayak apa toko-toko yang Iya. jual topping-topping gitu. Benar. Asli Kita guys. tinggal chat langsung kirim gitu Oke. aja. Untuk yang teori yang ketiga yaitu bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis menentukan tanggung jawab, modal, dan cara pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa memilih bentuk usaha perorangan dibandingkan bentuk lain seperti kayak kelompok gitu? Karena modal awal itu berasal dari pribadi sendiri dan lebih mudah aja gitu loh dikelola tanpa struktur yang rumit gitu loh guys. Jadi kita nggak mau ribet tapi jalan aja. Lebih enak juga kalau Iya. misal kita bisnisnya perorangan, Benar. nggak ikut orang. Jadi kita yang ini masukin orang untuk peluang-peluang kerja itu. Untuk yang pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan menjalankan usaha secara individu? Kelebihannya sih fleksibel ya, putusan cepat, modal kecil juga bisa berjalan. Untuk kekurangannya resiko itu ditanggung sendiri, beban kerja lebih berat dan sulit berkembang jika tidak ada dukungan dari tim sendiri. Contoh karyawan di sini gitu, kalau misalnya dia lalai kan, ya kita harus nanggung resiko sendiri ya, kita harus saling nasihati lah. Ya karena kakak sendiri yang punya usahanya gitu. Untuk teori yang ketiga, proses manajemen. Manajemen terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses perencanaan menu dan target penjualan dilakukan? Kita lihat tren selera pelanggan di sini sih. Terus kita juga ngitung biaya produksi dan memperkirakan jumlah penjualan harian berdasarkan pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sebelah BW beradaptasi terhadap selera pasar yang berubah? Kita menerima masukan dari pelanggan, mengikuti tren makanan di sosial media, dan mencoba varian baru atau tampilan yang lebih modern tanpa menghilangkan ciri khasnya kita. Nah itu aja sih kak yang pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain tentang seputar sebelah BW ini. Oke, untuk hasil kesimpulan dari observasi kali ini dapat disimpulkan bahwa sebelah BW telah menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara efektif dalam skala UMKM, mulai dari strategi pemasaran, manajemen operasional sederhana hingga pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Oke, sekian, terima kasih.
buat Kak Naila yang udah nyempetin waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Makasih ya Kak.